Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dari kelas Manajemen Reguler G NIM 34022000235. Di sini saya akan mengerjakan tugas komputer bisnis 2, yaitu menjelaskan korelasi. Korelasi produk momen. Correlation adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama atau dapat pula dengan arah yang berlawanan. Nilai koefisien korelasi berada di antara -1 sampai dengan 1. Regresi. Analisis regresi dalam statistika adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain. Regresi adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara variabel dengan variabel lainnya. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linier, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel secara tetap. Koefisien determinasi merupakan angka hasil proses analisis regresi yang menunjukkan seberapa besar proporsi dari variabel bebas untuk menjelaskan variabel terikat. Koefisien determinasi dengan simbol R² merupakan proporsi variabilitas dalam suatu data yang dihitung didasarkan pada model statistik. Nah, di sini saya sudah membuat datanya. Untuk menghitung jumlah, langsung saja kita blok. Lalu kita klik auto sum. Nah, untuk rata-rata rumusnya lalu enter. Nah, untuk ini kita langsung saja tarik ke samping. Nah, untuk menentukan korelasi langsung saja kita ke menu home. Lalu kita klik ini. Lalu kita klik add-ins. Lalu kita pilih analisis toolpack. Lalu kita klik go. Lalu analisis toolpack sama analisis toolpack VBA kita checklist, lalu klik OK. Lalu kita ke menu data. Langsung saja ke data analisis. Kita pilih correlation, lalu kita klik OK. Nah, untuk input rank-nya kita langsung saja blok. Untuk label inverse row-nya kita checklist, lalu untuk output rank kita akan menyimpannya di mana? Saya akan menyimpannya di sini. Lalu klik OK. Hasil perhitungan diperoleh korelasi antara kualitas pelayanan pramuniaga dengan jumlah pembeli sebesar 0,403. Berdasarkan tabel kereratan menunjukkan terdapat hubungan yang kuat antara kualitas pelayanan dengan jumlah pembeli. Artinya bila kualitas pelayanan ditingkatkan maka akan dapat meningkatkan jumlah pembeli. Nah, untuk regresi langsung saja kita ke menu data analisis. Langsung saja kita pilih regression. Lalu kita klik OK. Lalu kita blok.
Nah, untuk input X-ray-nya langsung saja kita blok. Nah, untuk labels kita checklist. Nah, untuk output rank digunakan untuk menyimpan. Nah, saya akan menyimpannya di sini. Yaitu pelayanan terhadap jumlah pembeli 16,25% dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 83,75%. Jika kualitas pelayanan ditingkatkan sampai dengan 50, maka kita hitung jika ditingkatkan 50, maka jumlah pengunjung sebesar 454,62 orang. Nah, selanjutnya di sini saya sudah menghitung jumlah sama rata-ratanya. Langsung saja menghitung korelasi ke data analisis. Lalu kita pilih correlation, lalu kita klik OK. Lalu kita blok. Labels in first row-nya kita checklist. Nah, untuk output rank, nah kita akan menyimpannya di mana? Saya akan menyimpannya di sini. Lalu kita klik OK. Hasil perhitungan diperoleh korelasi antara jumlah pengunjung dengan jumlah pembeli sebesar 0,787 berdasarkan tabel kereratan menunjukkan terdapat hubungan yang sangat kuat antara jumlah pengunjung dengan jumlah pembeli. Artinya, bila jumlah pengunjung ditingkatkan, maka akan dapat meningkatkan jumlah pembeli. Untuk menentukan regresi, langsung saja ke data analisis. Lalu kita pilih regression. Lalu kita klik OK. Lalu kita blok. Nah, untuk X-rank untuk labels kita checklist. Nah, untuk output rank kita akan menyimpannya di mana? Nah, saya akan menyimpannya di sini. Lalu klik OK. Dapat diketahui melalui coefficient determinasi yaitu R kuadrat 0,787 sama dengan 0,69. Artinya jumlah pembeli 61,91% dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 38,9%. Jika jumlah pengunjungnya ditingkatkan menjadi 50, maka jumlah pembelinya akan meningkat sebesar 8,993 pengunjung. Untuk menentukan korelasi, langsung saja kita ke menu data. Kita ke menu data analisis, lalu kita pilih correlation, lalu kita klik OK. Nah, untuk input rank-nya kita blok sampai bawah. Lalu labelnya kita checklist. Nah, untuk output rank untuk menyimpannya di mana? Nah, saya akan menyimpannya di sini.
Lalu kita klik OK. Nah, untuk regresi langsung saja ke data analisis. Lalu kita pilih regression. Lalu kita klik OK. Nah, untuk input Y-rank langsung saja kita blok sampai bawah. Nah, untuk input X-rank langsung saja kita blok sampai bawah. Lalu untuk labels kita checklist. Nah, untuk output rank digunakan untuk menyimpannya di mana? Nah, saya akan menyimpannya di sini. Lalu kita klik OK. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap jumlah pembeli yang sebesar 3,27% dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 96,73%. Jika jumlah pengunjungnya ditingkatkan 60, maka jumlah pengunjung sebesar 42.871. Nah, untuk menentukan korelasi langsung saja ke data analisis. Kita pilih correlation. Lalu kita blok. Sampai bawah. Lalu kita labelnya checklist. Lalu untuk output rank kita akan menyimpannya di mana? Saya akan menyimpannya di sini. Lalu kita klik OK. Nah, untuk regresi langsung saja ke data analisis. Kita pilih regression, lalu kita klik OK. Untuk input Y-rank kita blok jumlah pembeli sampai bawah. Untuk input X-rank kita blok kualitas pelayanan per mega sama jumlah pengunjung sampai bawah. Nah, untuk output rank kita gunakan untuk menyimpannya, dimana saya akan menyimpannya di sini. Kita klik OK. Berdasarkan tabel, kereratan menunjukkan terhadap hubungan maka dapat dikatakan kuat dan pelayanan apabila antara kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung dengan jumlah pembeli. Jumlah pembeli diperoleh hasil sebagai berikut, yaitu 0,4747. Artinya bila kualitas pelayanan ditingkatkan dan jumlah pengunjung ditingkatkan, maka akan dapat meningkatkan jumlah pembeli. Sementara untuk regresinya, pengaruh kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung terhadap jumlah pembeli diperoleh hasil sebagai berikut, yaitu 0,4747. Artinya pengaruh kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung terhadap jumlah pembeli sebesar 47,47% dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 52,52%. Jika kualitas pelayanan pramuniaga dan jumlah pengunjung ditingkatkan sampai nilai 50, maka hasilnya secara maksimal sebesar 100%, maka akan mendatangkan jumlah pembeli sebesar 8,538. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.